Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan kita daripada tidur kita tadi malam ya dengan keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala agenda kehidupan kita ini yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan, sehingga juga pada hari ini, di hari yang penuh berkah ini, tempat yang penuh berkah ini, insyaallah ya, kita terus menambah ya, mencoba untuk menambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, membaca hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dengarkan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ya, inilah usaha kita di atas permukaan bumi ini agar Allah Subhanahu wa taala terus ya memberikan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, dan ini menjadi wasilah agar kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dua perkara yang apabila kita berpegang teguh kepadanya, insyaallah kita tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayn falan tadhillu ba'di abada ya. Maka dari itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Seraya kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya bagi kita, dan kita menjadi mendapatkan berkah dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Ustaz? Sudah sehat semuanya? Hujan malam tadi di sini? Allah, sama berarti. Masih langit yang sama, tapi kadang-kadang seperti itu. Ada kadang-kadang di Kuala Simpang nggak hujan, di sini hujan. Tapi tadi malam nampaknya kompak ya. Tadi malam hujan lebat, masya Allah. Maka kita tanyakan lagi, siapa yang menurunkan hujan? Allah, ya kan? Siapa yang memberikan kenyamanan, kesejukan? Allah. Karena ada kadang-kadang ustaz-ustazah hujan keadaannya. Kan biasanya kalau hujan tuh dingin, tapi ada yang merasakan orang kepanasan. Allahu Akbar. Kok panas gitu? Padahal kondisi hujan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat keadaan semua nih ya, agar kita semuanya mau berfikir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, liqaumi yaqilun. Jadi keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala buat nih semuanya agar kita berfikir, mau memikirkan, mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita sedikit nih. Semalam kan mau nyari kitab yang disebutkan oleh Ustaz Hamdi tadi, yaitu Kitabul Iman, ensiklopedia iman kalau dibaca bahasa terjemahnya. Jadi saya carilah versi Arabnya. Belumlah berjumpa, belumlah berjodoh sampai hari ini. Apa tadi malam cerita sama Ustadz Abu Jabir bagaimana ini kan cerita bagaimana insyaallah kedepannya kita tetap membahas tentang kitab tersebut. Kalau dalam versi Arabnya Al-Mawsu'ah Az-Zandani, kitab Abdul Yazid ya.
Az-Zandani. Jadi Ustaz-Ustaz yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baca sekilas kitab itu sangat luar biasa. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pola pikir tersebut kepada Syekh Az-Zandani tadi untuk bagaimana menyampaikan iman tadi. Ya kan kadang-kadang banyak metode-metodenya, dibawa kemari, bawa kemari, sehingga penyampaian semuanya satu tujuan, yaitu agar mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar imannya kokoh di dalam hatinya. Karena di dalam kitab itu dibahas nanti tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memprogram tubuh kita ini. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tumbuh-tumbuhan di tepi rumah kita itu yang kita hari ini menganggapnya sepele, ternyata itu sangat luar biasa. Maka kalau kita kaji itu, kita melihat pohon-pohon yang tumbuh di sebelah. Jazakallah khairan. Masyaallah. Langsung ustaz yang ngatur. Jadi kita melihat, hari ini kita melihat pohon-pohon di sebelah rumah gimana, Ustaz? Saja. Yang ada semak-semak aja kan. Capeknya nyapunya semak-semak aja gitu. Ternyata Allahu Akbar. Di situ Allah Subhanahu wa taala titipkan daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang disaring daripada sinar matahari, dititipkan di pohon-pohon itu. Agar udara yang kita hisap itu, oksigen yang kita hisap itu semuanya tersaring. Bisa tersaring. Kalau seandainya nggak ada binatang, nggak ada pohonan, seperti di gurun pasir itu, apa yang terjadi? Kesusahan kita, Ustaz. Tapi kadang-kadang kita tadi melihat seperti itu, lupa kita. Ada pohon gelugur di samping rumah, ada pohon apa lagi? Pohon coklat kan. Kita hari ini biasa aja kita melihatnya. Tapi kalau kita sudah pelajari kitab itu, Masya Allah, melihat segala sesuatu itu, kita ucapkan Subhanallah, Masya Allah. Itu yang terus keluar. Karena apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini tumbuh, tampak di depan mata kita, dan kita sadari bahwa itulah ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, gara-gara nggak tahu tadi itu nggak anggap sepele. Maka hari ini, tadi malam saya teringat buka-buka kitab di salah satu hadis di Sahih Muslim, melihat bagaimana cerita kita kemarin, cerita tentang iman. Kemarin kita sampaikan bagaimana pentingnya iman kan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini, hadis ke-58 kalau dalam kitab Sahih Muslim ini. Jadi haddatsana Zuhair ibnu Harb, haddatsana Jarir an Suhairin an Abdullah ibni Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Semuanya kita sudah hafal ya? Sudah hafal ya? Sama-sama. Ujung-ujungnya aja ya. Boleh kita hafal sama-sama ya kan? Al-iman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha
Qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ada yang dah hafal? Udah ada ya. Ujungnya alhamdulillah. Berarti kita sudah tergambar ya. Kita lihat artinya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan al-iman itu bid'un wa sittuna sab'una. Ada 70 atau lebih ya, 70 atau lebih cabang daripada iman. Au sittu bid'un wa sittun, atau 60 lebih cabang daripada iman. Fa afdaluha, yang terbaiknya, cabang yang terbaik, yang tertinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya itu adalah imatatul adza anit tariq, membuang sesuatu duri, membuang batu-batu runcing dari jalanan itu, ternyata itu daripada iman, cabang-cabang iman tadi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu yang kita bahas kemarin ya kan, itu daripada cabang-cabang iman. Inilah yang akan kita bahas insyaallah. Kita ingin membuka bahwa ternyata perkara-perkara yang mungkin kita hari ini kita kira itu tidak ada kaitannya dengan iman, seperti membuang duri dari jalanan itu, ya kan? Membuang duri dari jalanan itu kita kirain itu bukan cabang dari iman. Sekarang perkara perbaikan, berbuat baik itu saja. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan itulah cabang-cabang dari keimanan. Ngapain dia buat seperti itu kalau tidak ada iman di dalam hatinya? Maka ini menggambarkan juga itu iklan sedikit. iklan. Dan luar biasa, masya Allah. Ini yang kecil-kecil Ustaz anak-anak ini, ya kan nampaknya seperti dengar cuek gitu kan. Tapi ini salah satu thariqah, salah satu cara metode untuk menanamkan keimanan tadi. Nampaknya mereka main-main segala macam, tapi mereka tuh merekam. Masya Allah. Oke, banyak apa tuh metode-metode hafal Quran, akan menanamkan segala macam itu. Thariqah sima'i namanya. Thariqah cara mendengarkan. Istima'i. Jadi ustazah-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Iklan tadi. Masyaallah. Buang di jalan tadi kan. Ini disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perkara yang kecil yang kita kirain enggak ada manfaatnya, ya kan, ada manfaatnya, ternyata itu timbul dan akan berpengaruh kepada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang kita melihat ya keadaan manusia ini kan macam-macam udah. Jadi keimanan seseorang itu timbul dan terpancar ketika ada perbuatan-perbuatan seperti itu ketika berada di jalanan. Kalau dia menganggap nggak penting bagiku, berarti kan kondisi keimanannya hari itu sedang drop, menurun, sedang menurun tadi. Dan kalau kita melihat ada orang yang peduli tentang itu, maka kita mengatakan imannya sedang naik. Maka cabang-cabang iman ini, kalau kita lihat rukun iman itu sudah jelas ya pondasinya. Maka cabang-cabang iman ini adalah pengamalan.
pengamalan ya yang timbul dari diri kita ini, yang membuat iman kita itu kadang naik, kadang turun. Ya, dengan ketaatan yang kita lakukan, iman kita akan naik. Ya, kalau kemaksiatan atau keburukan yang dibuat, maka iman akan turun. Itulah pembahasan kita kemarin yang ada ustazah mengatakan bagaimana keadaannya, apa triknya itu. Salah satunya kemarin jaddidu imanakum tadi. Ternyata banyak sekali ya baginda Nabi SAW sampai sebutkan 70 lebih cabang iman ini yang apabila kita kerjakan ya, ini akan menaikkan iman kita. Dan apabila kemaksiatan kita buat atau keburukan kita buat, ini akan menurunkan iman kita ini tadi. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus mengetahui cabang-cabang iman ini kira-kira? Apa tujuannya kira-kira ini? Untuk bagaimana agar seseorang muslim ini punya gambaran ya, punya pandangan agar bagaimana dia itu bekerja melakukan sesuatu itu atas pondasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar juga menjaga iman seorang muslim ini tidak terkikis. Tidak terkikis dengan perkembangan zaman ini. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cabang-cabang iman ini terbagi kepada 3. Terbagi kepada 3. Yang pertama ada namanya a'mal al-qalb, yaitu perbuatan dari hati. Yang kedua ada a'mal al-lisan, itu perkataan dari lisan. Dan yang ketiga adalah a'mal al-jawarih, ya perbuatan dikerjakan dengan anggota badan. Di dalam kitab Syu'abul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi itu dijelaskan ada 34 itu cabang iman yang dari bagian hati. Banyak sekali. Ada lagi 7 ya, 7 daripada a'mal al-lisan. Dan selebihnya itu, sisanya itu semuanya dari a'mal al-jawarih dengan anggota badan. Jadi ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmam al-qalbi dari a'mal al-qalbi ini semuanya terkandung kepada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir. Ini kerjanya di mana? Di dalam hati. Karena apa? Karena tak ada nampak di depan mata kita. Ada yang hari ini bisa melihat neraka? Ada yang hari ini bisa melihat surga? Karena ada orang cerita tuh, mimpi saya melihat surga. Mimpi melihat surga, mimpinya itu belum betul. Kenapa? Surga ini tak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan dengan dengan pikiran kita. Ma'ala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Enggak pernah terdengar sama kita, enggak pernah terbayang sama kita. Begitulah sifatnya surga, begitu indah di atas itu.
Dan ini larinya kemana? Tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara hati. Ini cabang yang pertama. Yang kedua, cabang al-lisan tadi. A'mal al-lisan, yaitu dengan perkataan. Perkataan lisan kita. Yaitu dengan apa? Dengan qiraatul Quran, bid du'a, dengan doa. Ya, dengan kalimat-kalimat thayyibah zikir, dengan menyampaikan kebaikan. Semuanya itu ternyata yang hari ini kita kira itu tidak ada hubungan dengan iman, ternyata itu semuanya erat kaitannya dengan iman. Dan kalau tidak ada iman di dalam hatinya, niscaya dia akan berat untuk melakukan itu. Akan berat untuk melakukan itu. Dan yang ketiga, a'mal al-jawarih, yaitu anggota badan. Dengan apa itu? Seperti yang kita laksanakan, sholat, puasa, haji, ya kan? Apalagi? Apalagi Ustaz? Itu dia. Mendalami dan mengajarkan ilmu. Ya, mengemban amanah tadi. Semuanya berkaitan dengan iman. Masya Allah. Kita belajar seperti ini. Apa batun minal iman tadi? Ya, panggilan daripada keimanan. Mengapa kita mengajarkan anak-anak didik kita tadi? Langsung kepada keimanan juga. Tentang bagaimana pahala orang-orang menyampaikan ilmu. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Allahu akbar. Jadi orang-orang yang paling baik, khairukum, terbaik di antara kalian. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada cabang-cabang iman ini banyak sekali kan? Banyak sekali. Kalau kita kupas satu hari ini, insyaallah sampai besok pun belum selesai. Panjang sekali pembahasannya. Tapi ada satu ini yang sangat-sangat penting saya rasa, karena sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, sering kali terjadi dalam kehidupan anak didik kita. Dan inilah perlu kita tanamkan hari-hari. Seperti kata Ustaz Ahmadi kan, untuk menyuburkan iman. Bukan menumbuhkan lagi, dah untuk menyuburkan udah. Dan apabila ini kita ceritakan 1 minggu saja, kita ceritakan tanam terus ini, insya Allah ini akan menjadi pondasi yang sangat kuat bagi anak-anak kita dan terutama untuk kita sendiri. Maka dalam pembahasan syu'bul minal iman, cabang-cabang dari iman ini, ada satu pembahasan yang sangat penting yang selain daripada iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan segala macamnya. Apa itu? Ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita juga akan sampaikan ke anak didik kita, ridho. Kalau kita tanyakan apa makna ridho itu? Ikhlas menerima, ridho kan. Menerima dengan lapang dada, tak ada rasa apa, kalau bahasa Inggrisnya tuh maugi-ugi hati dun. Apa bahasanya? Oke. Ada rasa kesal apa, gerutu dan segala macamnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya tadi itu ugi-ugi. Ya. Ar-ridho ya, ini masuk kepada pembahasannya. Ar-ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ma qadarallahu alaihi. Maka pembahasan ridho ini sangat-sangat sensitif ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bahasannya seakan-akan mudah diterima, tapi pengamalannya sangat berat. Maka ketika Syekh Surem, ini kisahnya, ada Syekh Surem tahun 2002 kalau nggak salah, datang ke Maidan beliau, salah satu imam Masjidil Haram. Jadi beliau salah satu membahas tentang
tentang perkara ini. Beliau kisahkan ada satu ulama namanya Ibrahim bin Adham. Pernah dengar? Sering tuh Imam Masjidil Haram tuh sering mengkisahkan tentang Ibrahim bin Adham, salah satu ulama besar pada zamannya. Beliau satu saat pergi keluar, maksudnya keluar rumah. Di sana beliau melihat ada seorang yang tangannya putus, kakinya putus. Apa namanya? Buntung kalau bahasa kita ya. Kaki enggak ada, tangan enggak ada. Apalagi keadaannya? Kulitnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kusta. Gimana kita bayangkan? Lalu apa lagi? A'ma. Matanya tak bisa melihat, buta. Jadi keadaan yang sangat-sangat terpuruk. Di mana tinggalnya? Apakah ada saudara yang nguruskan? Tidak ada. Dia terbaring di trotoar pinggir jalan itu. Dari mana dia makan? Dari mana dia makan? Dari orang-orang yang lewat, yang dengan kasih sayangnya memberikan makan makanan kepadanya. Kalau nggak ada yang ngasih, nggak makan. Tapi Ibrahim bin Adham ini melihat orang tersebut yang matanya nggak ada, kaki tangannya nggak ada, kulitnya kena penyakit kusta, tinggal di trotoar. Selalu mengucapkan apa? Alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang agung. Kalau kita melihat, ya kan? Kalau kita melihatlah dengan mata kepala kita lah, istilahnya dengan keadaan kita hari ini yang begitu sehat dan walafiat, kita akan bertanya, begitulah yang dialami Ibrahim bin Adham tadi. Kok bisa dengan keadaan yang kakinya buntung, matanya nggak bisa lihat, kulitnya kena penyakit kusta tersebut, bisa mengucapkan kalimah alhamdulillahi ala ni'amihil azimah, ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Maka Ibrahim bin Adham menghampiri orang tersebut, menanyakan, kamu tahu keadaan kamu hari ini? Tahu katanya. Tangan saya nggak ada, kaki saya nggak ada, mata saya buta, kulit saya kena penyakit kusta. Dari mana saya makan? Dari orang-orang yang memberi saya makan. Tempat tinggal saya di mana? Tempat tinggal saya di trotoar. Tahu dia. Lalu Ibrahim bin Adham ini bertanya, samalah pertanyaannya sama kalau kita bertemu orang tersebut. Lalu nikmat azimah yang mana yang kamu maksud katanya? Kan dia kata tadi nikmat yang agung. Fa aina ni'amihil azimah? Mana nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu sehingga kamu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu? Maka apa jawaban? Jawaban daripada orang tersebut, alam yubqini lisanan dzakira wa qalban syakira. Allahu akbar. Alam yubqini lisanan dzakira wa qalban syakira. Ditanya sama orang tadi, orang yang nggak ada tangan tadi, nggak ada kaki tadi, bertanya sama Ibrahim bin Adham tadi, bukankah Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan kepadaku lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur? Ditanya dua kali. Alam yubqini lisanan dzakira wa qalban syakira. Maka Ibrahim bin Adham mengatakan apa? Qala bala. Betul. Maka orang tersebut mengatakan, fa ayyu ni'matin a'zamu min hadza? Allahu akbar. Fa ayyu ni'matin a'zamu min hadza?
Allahu Akbar. Dan nikmat mana yang lebih agung daripada ini? Jawab, daripada orang yang nggak punya tangan nyumbang kaki tadi. Maka ini kan kadang-kadang kita terpikir, kok bisa? Ya kan? Yang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kedua tangan sang. Ada di sini yang nggak ada tangan, Ustaz? Ada yang nggak ada kaki? Ada yang matanya, mohon maaf, buta? Ada yang punya penyakit kusta? Ada, Ustaz. Paling panu-panu aja sedikit. Itu penyakit biasa di pesantren. Kalau udah punya pesantren itu biasa, dua gatal-gatal, dan segala macam. Itu biasa. Salah satu itu tadi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditanya hari ini di mana kita tinggal? Di mana kita tinggal? Rumah yang Masya Allah tentram. Kalau hujan kita nggak kena hujan, kalau panas nggak kena panas. Ada kipas angin, ada sebagian ada AC, walaupun AC-nya itu cuman itunya aja. Aduh, iya, dalamnya cuman kipas angin rupanya. Oh, ada AC gitu ya. Ada bentuknya. Ya begitu. Dan ini nikmat luar biasa. Kalau hari ini kita makan, kita pengen somai, beli somai. Misalnya kan. Kalau kita pengen ayam penyet, kita tinggal bikin ayam penyet. Tinggal kita gas saja kereta kita. Tapi orang itu tadi makan dari mana? Dari pemberian-pemberian orang tadi. Allahu Akbar. Maka dari ini menjadi pelajaran pukulan bagi kita setelah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Kita ceritakan kisah ini. Ya, bagaimana ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu hal yang sangat tinggi nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah Ustaz Sadah mendengarkan ceramah Ustaz Somad, kalau nggak salah Ustaz Hadi Hidayah juga menyampaikan seperti itu. Ada amalan yang nggak perlu mengeluarkan air liur. Artinya apa? Nggak perlu, yaitu bukan baca Quran. Ada amalan yang nggak perlu mengeluarkan tenaga karena bukan jihad fisabilillah. Ada yang nggak perlu ada amalan yang tak perlu mengeluarkan uang karena bukan infak dan sedekah. Nggak perlu mengeluarkan uang banyak dan tenaga, yaitu ketika sauf dan sa'i mungkin kita mengerjakan haji. Tadi ada amalan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayatnya bagaimana dalam surah Al-Hadid? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, tidaklah yang terjadi atas diri kalian atau di atas permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi hari ini Ustaz Sadah kita duduk di tempat yang mulia ini sebenarnya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Sadah mungkin ada 10 tahun di sini. Udah ada 10 tahun di sini. Enggak pernah terbayang sebelumnya bisa bergabung di sini, bisa tetap di sini. Ada yang mungkin kawan-kawan yang harus menikah, dia harus pindah ke Lampung, pindah ke Jakarta dan segala macamnya. Enggak pernah terbayang sama dia dapat jodoh orang jauh berangkat. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? Wa ma asabakum min musibatin illa biidznillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan itu, ya, tidak akan jalankan kita sampai ke sekolah ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus
ridho. Maka kembali kepada pertanyaan kemarin, ya. Pertanyaan kemarin Ustaz, bagaimana ada anak ya yang hari ini mungkin kita cerita iman terus, kok ada hari ini tapi masih bahasa yang membangkang masih nakal, masih suka lari-lari, suka istilahnya nggak dengar apa yang disampaikan Ustaz dan Ustazah. Maka kejadian ini kan sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita ridho dengan hal tersebut. Bagaimana? Terbayang sama kita, terus tanamkan keimanan kita, suburkan imannya, kita suburkan keimanannya, dan yakinlah suatu saat dia akan punya pondasi dan akan berubah. Kenapa? Karena kita tanamkan iman terus. Ya. Sebaliknya, kata baginda Nabi SAW, kalau kita mengerjakan keburukan ada satu titik hitam. Kalau makin banyak titik hitam itu, maka akan sulit kebaikan itu akan masuk. Maka kita bayangkan anak-anak kita ini kan belum banyak dosanya, Ustaz-ustazah, ya kan? Paling pengaruh kayak saya bilang kemarin lah, mungkin ada kesalahan dari orang tua dan segala macamnya tadi. Tapi itu tidak menyurutkan niat kita untuk terus menyuburkan iman dia tadi. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpikir lebih keras bagaimana caranya bisa anak tersebut bisa taat. Dengan apa? Dengan ridho tadi, melihat tadi. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita melihat, kembalikan kepada siapa? Apa kita melihat salah anak itu saja? Ternyata tidak. Kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada diri kita. Apa jangan-jangan saya nih belum bisa menanamkan iman yang betul kepada anak ini? Apa salah saya, Allah? Mungkin saya pernah dosa-dosa saya banyak sekali sehingga tak masuk apa yang saya sampaikan. Dan dengan ridho ini juga, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita berpikir, jangan-jangan dia kurang didoakan oleh saya. Allahu Akbar. Sehingga kita ketika sholat, ya kan, ketika bangun malam, kita doakan anak tersebut. Dari mana puncanya tadi? Dari ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT kirimkan dia masuk ke kelas kita, masuk dalam ruangan kita, itu semuanya atas izin Allah. Ingin melihat usaha kita bagaimana kita ini menanamkan kesuburan iman dalam diri dia ini tadi, agar dia bisa taat kepada kita. Taat kepada kita ini atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya rentetan-rentetan cabang-cabang iman ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, agar bagaimana kita terus tersadar ya, agar bagaimana kita terus mampu membangun diri kita ini, menyadarkan diri kita ini, melihat potensi-potensi yang baik yang kita bangun. Melihat potensi-potensi yang baik yang kita bangun, karena atas dasar ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sampaikan tentang hadis qudsi ya. Hadis qudsi, pernah dengar? Man lam yardha anil qada'i, man lam yardha anil qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i. Pernah dengar? Barang siapa yang tidak ridho ya, barang siapa yang tidak ridho atas ketetapanku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wa lam yasbir 'alal bala'i, dan dia belum bersabar atas bala atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, apa konsekuensinya? Allah Subhanahu wa taala sampaikan,
falyakhudh rabban siwani, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Wal yakhruj min ardi was samai, wal yakhruj min tahtil ardi was samai, dan keluarlah dari bumiku dan dari langit. Lalu mau kemana kita Ustaz? Di mana kita mau mau kemana lagi kita? Allahu Akbar. Begitulah. Jadi ya, dari sini kita programkan ya kan, kita programkan. Jadi yang disampaikan oleh ada modul yang kemarin tuh yang setiap hari kita cerita ngopi itu kan, saya lihat semuanya kandungan adalah semuanya cabang-cabang cabang iman. Ada cara terima kasih, minta maaf, ya kan, bersabar dan segala macam itu adalah cabang-cabang iman. Dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini banyak sekali orang tergelincir. Ya kan? Seperti kemarin pulang khutbah, ya kan? Pulang khutbah tiba-tiba mau ban kereta saya kempes. Lari kereta kira-kira 100 lah. Apa yang terjadi? Gempar gitu tuh. Wow gitu. Dan alhamdulillahnya di depan nggak ada truk, nggak ada bus, nggak ada nggak ada musuh dan kendaraan yang lainnya. Sehingga di situ, ya kan, dengan gaya Rossi saya tadi berusaha mengamankan kereta tadi biar nggak jatuh, ya kan, biar nggak masuk rumah sakit. Begitulah usaha, ya kan, usaha. Alhamdulillah, cuman kaki jempol saya ini yang luka, sehingga berdarah sedikit. Maka terbayang saya, Allahu Akbar, ucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi, waktu berhenti itu tata sama abang-abang ada kios, nggak nampak di situ ada tempel ban. Saya tanya, bang, ada tempel ban sini bang? Ada, katanya. Alhamdulillah, ya. Di tempat itu Allah Subhanahu wa taala antarkan saya di tempat itu agar memberikan berbagi rezeki dengan abang itu. Itulah ketetapan Allah. Kemarin cerita sama tetangga saya, istrinya jatuh di rumah di kamar mandi. Waktu di ronsen ternyata retak tulangnya. Lalu apa yang terjadi? Ya saya sampaikan tuh, tanamkan ketetapan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang hari ini ya menggadaikan keimanannya ya demi kadang-kadang untuk satu goni beras. Beras atau demi uang 1 juta menggadaikan imannya tadi. Kenapa ditanya? Kenapa kamu bisa keluar dari Islam? Orang Islam gak ada yang peduli sama saya, katanya. Saya dalam keadaan susah, gak ada beras. Ada orang datang kepada saya ngajak saya ke agama lain, tapi saya dikasih beras. Puncanya dari mana? Dari tidak ridho dengan ketetapan Allah SWT. Tergelincir dia, akhirnya apa? Masuk ke agama lain, pindah agama. Konsekuensinya apa? Dia kafir. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi selama ini dia berbuat baik, salat dan segala macamnya, semuanya akan habis sia-sia. Karena apa? Karena tidak ridho dengan ketetapan Allah SWT. Kalau dia ridho, dia akan selalu bekerja, berusaha terus. Apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, berapapun pemberian Allah Subhanahu wa taala, dia ridho. Maka inilah yang sering disebutkan hati-hati menjadi apa kalau hari ini mengatakan apa tuh? Motivator, ya kan? Motivator kalau tidak paham agama. Rusak. Jadi motivator dia tapi nggak paham agama. Dia bilang, "Yuk hijrah kita segala macamnya," kan? Ya hijrah. Dia bilang apa? Nanti kalau hijrah senang, tenang dan kenyang. Senang, tenang dan kenyang.
hijrahlah kawanku, ya kan? Tiba-tiba ketika hijrah, nggak ada senangnya katanya, nggak ada tenangnya. Yang ada bukan kenyang, kelaparan. Akhirnya apa? Rusak dia tadi. Dia anggap kalau hijrah itu selalu dikasih kesenangan, dikasih ketenangan, dikasih kenyang. Enggak ternyata. Ternyata orang-orang hijrah itu tantangannya makin berat. Untuk apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kasih tantangan yang berat tadi? Untuk orang yang berhijrah itu yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bangun anak-anak kita, anak didik kita ini, kita sampaikan ridho dengan ketetapan Allah. Hari mungkin diuji dengan apa? Dengan ayah yang suka marah. Kita tanya sama anak didik kita, ada enggak anaknya apa ayahnya suka marah? Saya ustazah katanya. Dia kan ngaku anak-anak itu kan dengan simpel yang ada ibunya yang ini yang cerewet di rumah, suka ngerepet, semua angkat tangan mungkin. Mungkin. Ya, biasa identikan gitu, ayah suka marah katanya, mama suka ngerepet dan segala macam, semua itu. Lalu kita tanamkan apa? Inilah kesempatan kita menanamkan apa? Untuk ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kita sampaikan nih dengan kasih sayang, bayangkan kalau ibunda kita ini enggak cerewet. Kita kaitkan, kenapa ibunda kita cerewet? Ternyata itulah bentuk kasih sayangnya mama kita dengan kita. Enggak pengen kita naik tangga nanti jangan turun macam. Enggak mau kita nanti terjatuh dari tangga sehingga terluka. Dibangun dengan itu. Jadi dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan ibundanya seorang yang cerewet. Sehingga apa? Ketika melihat ibundanya merepet, cerewet dan segala macamnya, dia berkata alhamdulillah. Enggak ada lagi menggerutu. Ya. Iya, menikmati dia. Alhamdulillah. Seperti kita hari ini ya. Karena kita nggak pernah ditanamkan seperti itu dulu waktu kecil-kecil. Ya terbayang kita waktu kecil-kecil tuh emaknya asing ngerepet aja, pala kita yang ada ya. Gitu. Ternyata waktu kita sudah besar jadi ustaz-ustazah ternyata sama, begitulah. Iya. Warisan. Ternyata itu untuk kebaikan. Kalau ada anak kita di sini main pukul-pukulan istilahnya segala macam, datang kita lihat aja, senyum-senyum aja. Ya. Atau kita mengatakan enggak boleh berantem segala macamnya. Bentuk kepedulian kita, kasih sayang kita nih, inilah tadi yang kita hasilkan dari apa? Sadar kita bahwa orang tua kita dulu mendidik kita dengan keadaan seperti itu demi kebaikan kita. Maka ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan di dalam hati kita sedalam-dalamnya. Masyaallah. Jadi apapun kejadian ya yang diuji Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita harus ridho dan semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai 1 jam. Jadi makom ridho ini ya sangat-sangat penting dalam kehidupan kita dan perlu kita tanamkan daripada anak-anak didik kita ini setiap hari. Kalau bisa 1 minggu ini ceritakan kisah Ibrahim bin Adham tadi. Masih ingat kisah saya? Dia kalau dengan kisah biasanya menarik dia. Kita ceritakan. Apalagi kalau yang model istilahnya ada mimik-mimiknya untuk menceritakannya itu segala macam yang lebih anak-anak itu tertanam. Ya, dengan seperti itu hari-hari kita ceritakan 1 minggu nih cerita Ibrahim bin Adham aja kan, sampai dia di mana-mana cerita itu, sampai cerita sama mamanya sama ayahnya nanti di rumah disampaikan sama dia. Kita tanamkan cerita 1 minggu ini yang mungkin khususnya semuanya
kita lihat bagaimana perkembangannya. Gitu dia. Maka kembali lagi seperti yang kemarin ada pertanyaan, ya, bagaimana Ustaz kok rasanya tidak ada perubahan setelah lama, ya kan? Setelah lama dikasih materi-materi, ya kan? Materi-materi tentang keimanan ini, tapi kok kadang-kadang sedikit masih pengaruhnya. Ustaz pernah melihat batu yang bolong akibat kena air. Pernah lihat? Airnya nggak banyak. Kalau air terjun kan banyak dia kan. Bahkan dia cuma 1 tetes. Airnya 1 tetes, tapi istiqomah. Istiqomah tiap detik satu. Batu yang keras itu saja bisa bolong. Apalagi anak didik kita ini yang Masya Allah hari-hari yang selalu sama Al-Quran, ya kan? Yakinlah ustaz-ustazah, mereka akan bangun. Mereka akan bangun daripada tadi keterpurukan itu, akan menjadi orang-orang yang baik. Dengan apa? Dengan cara kita suburkan imannya. Maka hari-hari kita tanamkan tentang kesuburan iman ini. Jadi hari-hari insya Allah kita akan cerita tentang ridho insyaallah, ya, dengan kisah yang tadi, ya, sehingga insyaallah, ya, ini akan menancapkan di dalam hati anak-anak kita nanti tentang rasa ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan ayatnya dalam surah apa tadi? Al-Hadid. Satu lagi dalam surah apa sih? Wa ma asabakum min musibatin illa bi idznillah. Sebelumnya, ayat sebelum At-Taghabun. Surah At-Taghabun. Ya, Masya Allah. Nampak baru majlisan saya. Masya Allah. Dalam surah At-Taghabun itu tadi. Jadi begitulah ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, ya, kita bahas malah cabang iman tadi, masalah ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang, nih Ustaz Hamdi doakan, saya belum jumpa kitab yang apa tadi? Al-Mawsu'ah Az-Zandani tadi, ya kan? Dan versi Arabnya. Jadi yang kemarin yang saya tunjuk yang terjemah tadi, ya kan? Saya berusaha juga cari kalau kita dengan dengan pakai yang berbahasa Arab rasanya lebih puas kita, ya kan, lebih puas. Walaupun kita yakin dengan penerjemah ini tadi, karena orang menerjemah itu nggak mungkin yang sembarangan, ya kan, pasti mereka itu pakar-pakar ahli-ahlinya juga, gitu. Tapi kalau kita melihat seperti kita baca hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca langsung teksnya dengan artinya juga akan beda. Juga menanamkan ada ruh namanya, ruh dalam itu tadi, dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalam ilmu tersebut, kalau masih dalam bahasa Arab tadi. Maka doakan nanti bisa jumpa kitab itu tadi dalam bahasa Arab, atau ada yang punya Ustaz? Saya pernah dapat, enggak tahu simpan di mana Ustaz. Allah. PDF-nya ya. Iya. Kemarin ada saya buka juga di PDF-nya itu, tapi ada sebagian itu ada yang berbayar ya Ustaz ya. Tapi insyaallah kita usahakan, ya, kita kaji kitab tersebut. Saya melihat kitabnya luar biasa, dan insyaallah ini bisa jadi panduan yang sangat bagus bagi kita untuk menerapkan keimanan dalam hati kita dan hati-hati anak-anak kita, anak-anak didik kita, insyaallah. Mungkin kita masuk langsung pada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab mungkin, ya, masalah apa yang kita bahas hari ini, atau boleh pertanyaan-pertanyaan yang lain yang bisa kita diskusikan sama-sama, insyaallah. Ada pertanyaan Ustazah kira-kira? Berarti dah paham semua, ya kan? Dah paham semua nih, dah aman nanti.
Ada pertanyaan Ustazah? Masih dipikirkan ya, masih dipikirkan. Atau saya yang bertanya nih kira-kira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina saya yang bertanya berarti ini ya. Iya. Kadang-kadang bingung mau nanya apa gitu. Karena cerita iman kayak ada gemar-gemar sanwa tua masa wali santri itu, ya kan? Waktu dibilang ditanyakan sama anaknya sama mamanya bilang apa? Udah nggak usah tanya-tanya tentang itu katanya. Karena masalah iman tadi. Ya kan? Gimana Allah Subhanahu wa taala, kan ada di modul itu disuruh tanyakan sama orang tua ya kan? Gimana cara Allah Subhanahu wa taala mengatur alam ini, menjaga alam ini. Ya. Orang tuanya takut membahas masalah iman itu. Lalu dengan santai jawab, "Oh, usah tanya itu." Enggak usah tanya. Karena apa? Karena sudah tertancap kadang-kadang ada cerita orang ODGJ, apa namanya? Ya kan? Dijumpai sama dia terlalu dalam belajar masalah iman sampai Allahu Akbar. Ini yang salah apa dah? Pemikiran yang salah harus diluruskan ini tadi. Karena beberapa banyak ya ulama-ulama besar itu tentang masalah iman ini buktinya nggak ada. Cuma kadang-kadang itu tadi terlalu terobsesi, habis itu belajarnya kadang-kadang salah. Belajarnya jam 2 malam. Belajar jam 2 malam. Habis itu subuhnya nggak bangun. Karena ngantuk. Belajarnya jam 2 malam sampai jam 4 kadang-kadang gitu. Tahapan dibahasnya panjang kali sehingga apa? Keluar daripada jalur. Sehingga nggak sampai akal pikirannya memikirkan itu akhirnya apa? Hang. Ada kemarin itu juga ya di Instagram keluar itu bagaimana ada orang yang itu tadi hang tadi seperti itu ditanyakan, "Bapak nggak sholat?" katanya. "Enggak, karena saya apa? Karena saya belum hijrah," katanya. Karena saya belum hijrah. Hijrah itu seperti baginda Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi saya ini belum ke Mekah, belum ke Madinah. Logika kan? Masuk ke logika. Tapi dia gara-gara itu nggak mau itulah tadi. Begitu. Jadi gara-gara satu orang nih, bukan semua ya kan? Gara-gara satu orang seperti itu, udah masuklah ke pemikiran-pikiran, jangan terlalu dalam belajar iman dan segala macamnya nanti, ya kan? Jangan dalam kali belajar tasawuf nanti belajar jadi gila atau hang nanti. Padahal semakin kita belajar iman, semakin kita belajar iman, ternyata kita dapat namanya halawatul iman, kenikmatan iman. Dalam kita mengajar, datang ke sekolah ini bahagia kita. Siapa yang mengantarkan itu tadi? Halawatul iman.
Bahagia kita datang ke sekolah, ya kan, lihat anak-anak didik kita, melihat ini suatu amal kesempatan amal soleh dan segala macamnya. Itulah halawatul iman tadi. Kalau kita berzikir, ketika berzikir, ya kan, kalau kita malas-malas berzikir, sekali-sekali berzikir nggak dapat ya. Tapi kalau kita berzikir, apalagi tengah malam ketika tak ada orang ya yang melihat dan segala macam, dengan kesendirian kita, lain lagi tingkatannya. Dapat kelezatan yang tadi, sujud di tengah malam, ya kan. Kalau rame-rame kan payah nangis, ya kan. Pernah sholat jamaah rame-rame di Masjid Agung misalnya kan, nangis kita, nangis karena kepanjangan, ya kan. Kalau kita sendiri sholat tahajud, ya kan, itu bebas, ya, itu udah tidak bisa menangis dan segala macamnya, ya. Boleh, masya Allah. Ini langsung tentang iman tentang akidah saya. Kan saya pikir dulu bahwa perbedaan pendapat ulama itu hanya berkutat dalam masalah fikih saja. Tapi ternyata setelah mulai baca-baca lagi, ternyata dalam hal furu' akidah, ada juga ya. Itu salah satu yang mungkin sekarang jadi pertempuran sesama kaum muslimin dengan susah tentang di mana Allah. Ya kan, ada yang menjelaskan dengan versinya, langsung versinya, ya. Ada yang juga pihak yang lain tidak versinya. Kalau kami di sekolah menghadapi anak-anak yang boleh jadi mereka bertanya tentang masalah itu saja. Bagaimana bijaknya kami menjawabnya? Terima kasih, Pak. Masya Allah. Ada yang minta bisa bantu jawab, Allah Akbar. Ini luar biasa nih. Pertanyaan nampaknya simple, tapi harus mengeluarkan energi yang luar biasa nih. Bagaimana cara bijaknya, ya kan? Karena ini sangat-sangat kadang-kadang menajam, yang seharusnya nggak tajam, ya kan? Yang seharusnya nggak tapi diperuncing. Itu ustaz-ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga tantangan bagi kita. Sebagai tantangan bagi kita, bagaimana bisa menjelaskan dengan bijak tadi tentang keadaan tersebut, sehingga anak tersebut bisa mengatakan atau bisa mendapatkan pemahaman yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kepada dirinya, dan itu kebaikan. Jadi setelah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dulu dalam surah Hud, ya. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy, ya kan. Dalam dalil ini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana kira-kira jawaban bijaknya, Ustazah, untuk menjelaskan kepada anak-anak kita ini kalau ada pertanyaan seperti itu? Ini kok saya balik bertanya ya dia. Masya Allah. Saya belum menemukan jawaban bijak yang kira-kira Ustaz. Ketika kita mau menyampaikan versi ini, rupanya anak-anak model versi satu lagi, ya kan, seperti Ustaz tadi kan. Ketika yang disampaikan seperti ini, rupanya anak tadi model seperti ini. Jadi Ustaz-Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjawabnya dengan bijak. Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta ini, ya kan. Langit itu siapa yang ciptakan? Allah. Ya, Allah. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala butuh dengan makhluknya? Jadi Allahu Rabbul Alamin ini di atas segala-galanya dan tidak butuh dengan makhluknya. Allah itu ada di mana? Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam ayat-ayat kita jelaskan nanti kan, apa? Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah itu sangat dekat dengan kita. Allah tahu apa gerak-gerik kita nih,
ya kan? Allah tahu gerak-gerik kita. Allahumma alim, maha mengetahui gerak-gerik kita nih. Allah Subhanahu wa taala yang menjawab segala doa-doa kita. Jadi kita bawa ke sana agar apa? Agar anak ini tadi tidak meruncing pemikirannya. Agar tidak meruncing pemikirannya. Nanti kalau kita bilang nanti misalnya di langit, di atas misalnya kita kan. Berarti kalau kita ke samping Pak Ustadz, nggak ada Allah katanya. Jadi jangan dibawa ke arah sana. Jadi kita bangun dengan apa? Pemikiran-pemikiran agar kita bagaimana membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditanamkan seperti itu. Jadi Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jawabannya seperti itu. Saya rasa jawaban bijak dari kita ya. Dengan istilahnya kita tahu tadi ternyata ada istilahnya perbedaan ya tentang tadi khilafiyah dari pemikiran tersebut. Jadi kita bawa agar anak tersebut di dalam hatinya tidak ada rasa benci kepada satu golongan. Tidak ada rasa benci kepada satu golongan. Dan begitu juga yang tadi satu lagi. Tidak benci dengan golongan satu lagi yang berbeda pendapatnya. Jadi dengan seperti itu ya, dalam beragama, dalam berakidah ya kan, tidak menimbulkan kebencian kepada makhluk. Karena semuanya ciptaan Allah. Jadi kita bangun pemikiran-pemikiran itu pertanyaan Bapak, jawaban-jawaban seperti itu sehingga anak-anak didik kita nih ya menerima dengan lapang dada. Ketika ada orang mengatakan pendapatnya seperti ini, silahkan, ya kan? Kita menentukan seperti ini, silahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu di atas dunia ini kan sangat luas. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati, ya kan? Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala ternyata banyak ilmu yang harus kita kaji. Jangan hanya terpatok satu kajian yang kita dapat langsung menyalah-nyalahkan orang lain. Ya. Ilmu itu luas sekali. Dengan keluasan ilmu itulah kita lebih hati kita akan lebih luas. Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan orang bermacam-macam ragam. Begitulah. Ternyata ada hikmah. Kalau seandainya mungkin waktu itu Ustaz nggak ada istilahnya perselisihan atau khilafiyah masalah itu tadi, mungkin orang nggak terbangun untuk berpikir seperti ini dalilnya seperti ini. Tapi dengan khilafiyah seperti itu ternyata makin kaya Islam ini, makin kaya agama kita ini. Ternyata dengan berbagai macam khilafiyah tersebut tetap bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, jangan gara-gara sikit tadi khilafiyah dan segala macamnya sudah tumbuh-tumbuhan. Enggak mau kawan-kawan, diajak ngopi enggak mau lagi lah karena beda. Gitu. Jadi kita ya kasih jawaban kepada anak-anak kita ini sehingga apa tadi yang pertama, tidak menimbulkan kebencian terhadap orang lain. Juga apa? Juga kita sampaikan agar begitulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas untuk kita terus mendalami sehingga kita terus berbahagia sama siapa aja kita nggak ada masalah. Masya Allah, alhamdulillah nggak jadi pulang itu. Ya, alhamdulillah ridho dengan ketetapan Allah. Dikasih dua boleh ya. Maka Masya Allah. Jadi begitu Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari saya, mungkin ada jawaban-jawaban dari lain mungkin dari Ustaz-ustazah itu masing-masing ya kan. Ini jawaban bagaimana kata Ustaz Hamdi tadi, ini kita bijaksana dalam menyampaikannya tadi. Sehingga tak ada timbul kebencian, tak ada palak-palak sama teman dan segala macamnya, dan kita membangun bahwa semangat menuntut ilmu itu harus lebih lagi. Nah gitu, ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui. Sehingga setelah kita ketahui, ternyata
begitulah agama yang Allah Subhanahu wa taala atur ya di atas permukaan bumi ini, semuanya untuk berkasih sayang. Ya, tetap berpegang teguh dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan kelahi-kelahi tiba-tiba dah keluar dari Islam. Itu nggak nyambung. Gara-gara khilafiyah tadi keluar dari Islam kan nggak nyambung. Jadi begitu ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Boleh ustaz. Ya. Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa kembali lagi ke setelah ridho kepada Allah ketika kita diuji dengan keadaan yang membuat kita sebagai manusia yang lemah itu kadang ketika diuji kita panik, kita marah, takutan. Nah, bagaimana cara kita bisa kembali lagi ya, biar rasional, berpikir keimanan lagi? Berapa lama kita kasih waktu kita untuk gak apa-apa, sedih dulu gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Dan agar tidak terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada pernah lihat berita karena ujian gitu, perempuan soleh gitu dia kayak mengakhiri hidupnya gitu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa, Ustazah. Jadi kembali kepada ridho tadi, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin diuji dengan kenikmatan, ya kan, semuanya mengatakan saya ridho itu dengan rasa senang, ya kan. Tapi ketika diuji dengan itu tadi, dengan keterpurukan, dengan kehinaan, dengan segala macamnya tadi, bagaimana cara bangkitnya? Cara kembalinya lagi. Bagaimana comeback kembali agar kita bisa menerima ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang namanya aklun, akal. Dan akal ini perlu nutrisi. Seperti badan kita perlu nutrisi. Badan kita, jawari kita ini nutrisinya apa? Dengan makan. Maka akal itu juga harus ada nutrisi. Dengan apa? Al-ilm. Dengan ilmu. Orang yang membuat dia payah untuk bangkit, ya, payah untuk berdiri kembali, payah untuk istilahnya comeback, dia kata tadi, kembali lagi menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika diuji dengan keterpurukan tadi, dengan kesedihan dan segala macamnya. Ini karena apa? Karena kekurangan ilmu dalam diri. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Cara bagaimana tadi? Makanya orang banyak sadar itu, ya, banyak sadar itu kadang-kadang dari keterpurukan dan segala macam mau menerima ridho tadi. Kadang-kadang setelah diskusi, setelah nyanyak kepada gurunya, ya kan, setelah nyanyak daripada orang-orang yang mungkin dia anggap bisa menyelesaikan masalahnya, cerita sama kakak-kakaknya dan segala macam abang-abang yang dianggap kalau ke situ bisa menyelesaikan masalah, dapat istilahnya siraman-siraman rohani. Dari mana itu semuanya? Dari ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tadi kita curhat atau kita diskusi atau kita bertanya. Jadi untuk kembali salah satunya adalah datanglah atau cerita sama ustadz, ustadzah atau siapa saja yang kita anggap orang ini bisa mengingatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya tadi, kadang-kadang kita kan terpuruk nih, makin diam kita sembunyikan, makin diam makin sedih. Itulah tadi yang cerita wanita muslimah mau lompat itu tadi, gara-gara dia memendam rasa itu tadi sedih sendiri. Dia nggak punya ilmu nih tentang itu untuk kembali tadi, tapi tak mau bicara, nggak mau cari ilmu tadi, sehingga ujung-ujungnya memutuskan lompat dari gedung yang mahir itu tadi, segala macamnya. Ya kan? Kalau cerita sedih, ya, cerita nangis segala macamnya tuh manusiawi. Ya kalau kita pernah diuji semuanya mungkin,
Kalau kata orang laki-laki itu payah nangisnya Ustaz. Laki-laki itu payah nangis. Dia nggak nangis di depan orang. Wah, itu dia tadi. Laki-laki itu dia. Ada bagian juga laki-laki yang memang di depan orang pun bisa nangis. Tapi kebanyakan laki-laki itu menahan dia. Biar nampak apa? Biar nampak jinggu, ya, tegar gitu kan. Padahal dalam hatinya remuk dan segala macamnya gitu. Coba nanti dah sendiri dia, udah dinang air matanya. Sebaliknya, kalau perempuan itu kadang-kadang payah dia nahan. Ke depan-depan orang, wah gitu. Banjir ya gitu kan. Itu manusiawi. Tapi bagaimana kita tak larut dalam kesedihan itu ketika apa? Ketika kita bersama Allah SWT. Balikkan itu agar bagaimana? Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nggak tahu caranya persisnya, cari. Kira-kira siapa nih? Mau cerita sama Ustaz Hamdi atau cerita sama ustaz-ustaz yang lain? Kalau laki-laki, ikhwan. Kalau ini cerita sama ustazah, ini cerita sama yang kira-kira kita lihat dia bisa mendatangkan solusi atau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu salah satunya yang sangat-sangat apa yang tadi istilahnya, caranya tadi untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya kita, maka kita cari. Jangan diam saja. Diam ini bahaya. Diam-diam makan hati gitu orangnya kan. Hatinya tiba-tiba udah habis, meninggal akhirnya. Banyak orang kayak gitu. Dia nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Rupanya selalu mendam. Ada lagi bagian apa? Belum meninggal, tapi waktu meledak itu, bisa bahaya. Itu tadi kadang-kadang bisa mengakhiri hidupnya, mikir jelek-jelek atau bisa terjerumus. Nggak ada yang sayang sama saya katanya. Udahlah, pergi ke diskotik aja lah. Di sana banyak kawan yang pas waktu gitu. Nggak apa sebetulnya. Cuman gara-gara itu tadi. Masa lalu. Ya. Makanya sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabiat itu, ketika ada sesuatu itu mereka bertanya kepada baginda Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang datang itu beda-beda jawabannya. Allahu akbar. Seperti cerita ada sahabat tanya, ayu a'mali afdal, ya kan? Tanya kan? Ada orang yang ditanya ini. Dinasihati ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Ada sahabat yang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Nasihatnya enggak banyak. La taghdab. Ditanya lagi. La taghdab lagi. Diulang sebanyak itu kan. La taghdab falakal jan. Karena tahu pribadi orang yang nanya tadi ternyata suka marah. Kalau orang yang suka nangis, la tabki. La tahzan, ya kan gitu-gitu, ya. Karena sebenarnya ya puncaknya kalau kita kembalikan semuanya Ustaz, setiap apa saja permasalahan kalau kita kembalikan sama Allah, selesai, dapat solusinya, gitu ya, dapat solusinya kalau mau kembalikan ke sana. Tapi kalau kita kaitkan ke sana bahaya. Ujung-ujungnya bisa putus asa. Pada Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat luas, sangat banyak. Jadi dengan cara-cara seperti itu, trik-trik seperti itu, sehingga kita tidak tidak berlama-lama dengan kesedihan tersebut. Apalagi kalau cerita ustazah ditinggal oleh ibu tercinta misalnya. Ada kita mungkin diuji dengan meninggalnya ibu kita, kan sedih kali rasanya. Gimana kita nih rasanya? Tapi kalau udah besar-besar kayak gini nggak apa-apa lah, karena ada kan, intinya ada istri di samping. Tapi begitu pun masih teringat juga kita kan. Jadi itu wallahu alam ustazah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira jawaban daripada
bagaimana trik dan cara tadi agar kita bagaimana cepat kembali kepada Allah SWT, ridho atas segala yang ditetapkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ini mau nanya tapi di luar Boleh Ustaz. konteks tadi. Ada seorang suami punya 2 istri. Nah, suaminya ini lebih condong ke istri si ibunya. Bisa jadi gitu ya. Jadi istri yang ada ini nggak dinafkahin selama beberapa bulan. Nggak dinafkahin beberapa bulan. Namun si suami tadi tetap membiayai sekolah anak-anaknya. Itu gimana Ustaz ya? Si istri ini bingung, nggak dinafkahin secara negatif gitu. Tapi kok masih berstatus istri? Bingung nih antara masih berstatus istri atau enggak? Udah masuk ke talak atau enggak gitu? Enggak gitu. Ustaz. Masya Allah. Masih digantung gitu Islam. Mohon pencerahannya Ustaz ya. Masya Allah. Sayang juga ya kan? Masya Allah. Ini pertanyaan luar biasa nih, ya. Jarang-jarang Ustaz. Karena Ustaz ini ada juga keinginan ya kan. Cuman belum ada keberanian. Ya. Karena sama gitu. Allahu Akbar. Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sampaikan dalam surah An-Nisa tadi ya. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima." Apa artinya? Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Nah, ini salah satu konteksnya. Walaupun nampaknya sama tapi tak bisa dibohongi. Ustaz, pasti ada salah satunya lebih. Nah, gitu. Walau berusaha nih, ya kan? Tapi karena ceritanya tadi nggak pengalaman, karena nggak ada istri 2, jadi nggak seru dia. Ya kan? Karena nggak tahu betul nggak ya gitu kan. Nah, sebelum betul-betul belum merasakan gitu. Ya, orang jatuh sepeda sakit katanya. Kalau orang nggak pernah sakit jatuh sepeda, nggak tahu dia sakitnya jatuh sepeda di aspal lagi. Ya. Jadi saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi pertanyaannya tadi kan udah seperti itu kejadiannya kan, nggak dinafkahin istrinya, tapi anak-anaknya tetap dinafkahi, disekolahin, anaknya dikasih jajan, tapi istrinya ditelantarkan. Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita nih ada nampaknya amal yang akan berbuah ke akhirat, yang itu mengantarkan ke dalam surga. Ada juga amal yang nampaknya amal soleh, tapi kalau tidak dijalankan dengan benar-benar, maka dia akan bisa mengantarkan kita masuk neraka. Salah satunya itu tadi, amalnya bagus nih, menikah.
dapat sunnah, kan pahala yang besar. Tapi apabila tidak dikerjakan, tidak dijalankan dengan sesuai aturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kadang-kadang bisa mengantarkan kepada seseorang itu masuk neraka. Maka cara yang terbaik kalau saya ceritanya kan belum praktek kan ya. Bagusnya kalau emang nggak mau lagi, apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surah Al-Ahzab itu? Allahumma shalli ala sayyidina. Mari kita buka bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Kalau udah nggak sanggup lagi, emang nggak mau, lebih baik selesaikan dengan baik. Seperti nama bagusnya dulu datang waktu melamar, ya kan, bawa apa lagi? Waktu melamar bukan tanggung luar biasa, ya kan, bawa ini, bawa itu, bawa segala macamnya. Tapi waktu putus udah macam musuhan, nggak kenal lagi mertua, nggak kenal lagi besan. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah atau lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi pesan saya kepada suaminya, Ustazah, ada suami sini nggak ada kan? Pesan saya kepada suaminya itu tadi, kalau emang mau dilepas, lepas ya. Karena digantungkan itu sangat-sangat sakit. Nah, ini kok paham pula Ustaz? Gitu dia. Cerita digantung-gantungan itu sakit. Masih ada harap cemas gitu. Nah, maka pertanyaan tadi, apakah itu sudah masuk talak Pak Ustaz? Belum. Kalau ditalak itu udah jelas dengan perkataan atau dengan perbuatan itu tadi. Tadi dengan separa itu digantung, anaknya dikasih nafkah, tapi istrinya nggak dikasih, kan ada dia situ, berarti dekat dia Ustaz ya? Nggak LDR mereka kan? Nah, mereka dekat gitu. Ustaz, suami itu jauh Ustaz. Jauh ya? Antara Riau sama Pekanbaru gitu Ustaz. Udah ada identitas nih Riau ya. Tapi nggak disebutkan namanya, kode etik ya. Gini Ustaz, suaminya itu pernah bilang, kamu nikah aja lagi, tapi dia nggak mau nyerahin Ustaz. Nah, seperti itu Ustaz. Ya. Itulah tadi, karena suaminya kurang bukan nggak ada ilmu, kurang ilmu tentang itu tadi. Ya. Karena apa? Mana boleh menikah sebelum ceraikan. Setelah dicerai pun ada masa iddah. Kecuali tadi orang dinikahi tapi belum digawil, itu baru nggak ada masa iddahnya. Tapi kalau dia ya kan udah punya anak, ya kan, tapi disuruh, itu namanya main-main dengan agama. Itulah yang tadi kita takutkan, ibadah tapi bisa mengantarkan masuk neraka. Dan ketahuilah sang istri ini tadi tugasnya apa? Sabar ridho dengan ketetapan Allah. Balik lagi betul. Kalau ditanya apa ruginya sama dirinya, ya kan? Kalau dia terus istilahnya berharap terus tadi, sehingga apa dia bilang? Menangis terus, kan? Gak ada habisnya.
Maka apa yang diajarkan dalam Islam itu caranya? Ya kan? Dalam surah An-Nisa itu, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu cara solusinya juga. Emang udah nggak temu jalannya yang tadi. Dia kayak gitu terus, ya kan? Istri terus memendam, tadi digantungkan segala macamnya. Maka sampaikan kepada wali. Kalau masih ada ayah, masih ada mak, sampaikan. Sampaikan juga yang dari sana, dari belah suami. Dimusyawarahkan bagaimana jalan keluarnya. Kalau di situ nanti diputuskan pisah dengan baik-baik. Kalau memang harus bisa dilanjutkan, masih bisa dilanjutkan, lanjutkan dengan juga dengan cara baik. Fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengendaki sebenarnya kalau bisa dengan cara seperti itu tadi, menghadirkan dari sebelah suami, dihadirkan dari sebelah istri. Apa yang inginkan bagaimana islah namanya. Bisa cari jalan solusi, bisa diselesaikan dengan baik-baik, dan pernikahan itu terus bisa berlanjut. Karena mana ada cerita, ya kan? Ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT tapi bisa terjadi gitu. Nggak disukai oleh Allah SWT, yaitu tentang perceraian, tolak tadi. Jadi sadah yang dimuliakan oleh Allah SWT, salah satu solusinya adalah cerita ke orang tua. Kalau nggak ada orang tua, ada abang, wali lah, siapa kira-kira yang bisa duduk pakat. Nah, jangan bisa dibiarkan. Tanda sayang kita pula. Tanda seorang kita, istrinya tadi kepada suaminya tadi. Kok kita pula? Kita yang selalu ingatkan, ya kan? Tanda sayang istrinya kepada suaminya tadi adalah dengan cara seperti itu. Ya, mengingatkan dia agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan sehingga masuk ke neraka. Sayang dia kepada suaminya, maka jelaskan, "Bang, ke bang pula ya. Bang, abang kira-kira masih mau sama saya?" Tanya terus. Ya. Kalau emang nggak mau, Bang, tolong kita selesaikan dengan baik, Bang. Baik. Kalau abang tetap masih mau, yuk bismillah. Tapi kalau enggak, ya kan? Sampaikan lagi, apa perlu kita selesaikan dari pihak keluarga? Kita tawarkan seperti itu. Pertama kita selesaikan dulu. Kalau bisa selesai, langsung selesai. Kalau nggak bisa, langsung pihak keluarga. Kalau ada pihak keluarga, insya Allah ada solusinya yang bisa diterapkan. Pisah atau tetap lanjut. Gitu. Sorohan jamilah artinya bisa selesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai digantungkan, akhirnya dapat dosa suaminya tadi. Dosa, sehingga itu mempengaruhi anak-anaknya juga takutnya, ya kan? Karena di dalam anak itu ada mengalir darah ayahnya tadi, gitu. Karena sifat dan kelakuan ayah seperti itu, kadang-kadang jadi termotivasi pula. Jadi turunan dari ayahnya tadi, ditakutkan, dikhawatirkan. Maka bisa selesai dengan bagus-bagus itu alhamdulillah caranya. Wallahu alam. Begitulah kira-kira ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.